Jadi saya datang ke masjid itu masih dalam keadaan mabuk. Allah. Masih dalam keadaan mabuk. Tapi saya nggak putus, saya nggak pernah mau putus dengan rahmat Allah. Maksudnya pas begitu datang, Masya Allah, Bang Koboy, saya dilus begini. Bang Koboy hatinya mulia, walaupun Bang Koboy mabuk, Bang Koboy mampu datang ke masjid. Banyak orang di luar sana yang nggak mabuk, yang normal, tapi nggak mampu datang ke masjid. Masya Allah, ternyata banyak sekali dosa saya. Ternyata selama ini saya melakukan maksiat terlalu banyak. Saya sudah terpuruk, ya Allah. Ya, buat teman-teman semua, khususnya untuk yang pekerja malam ya, untuk yang di bidang entertain gitu, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Allah. Gitu. Mungkin saya Anja Channel. Nah itu gimana, sempat terlintas seperti apa ngelihat teman-teman sendiri yang meninggal langsung antum gitu ngelihat? Jadi memang itu di dalam kapal itu ada yang nggak bisa keluar Pak Ustadz. Trek-trek di dalam itu kacanya saya kelihatan percis, saya bisa ngelihat, nggak bisa keluar. Mungkin pintunya itu kecil, di dek itu di bawah pintunya kecil, mereka berdesak-desakan hingga tidak bisa keluar. Saya ngelihat percis di depan mata saya jarak 10 atau 15 meter ketika kapal meledak itu. Ya Allah. Mungkin Allah masih kasih selamat untuk saya. Alhamdulillah, ini teguran mungkin buat saya juga. Sepulang dari selepas itu barulah saya mencari. Saya ingat nih, pernah ada yang ajak saya jamaah ini. Langsung saya cari dia. Langsung Pak Ustadz. Jadi setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu, langsung saya cari ingat dia. Ingat sama teman-teman yang dulu ngajak hijrah? Iya. Allah. Saya cari dia. Kebenaran nggak lama, bulan Maret itu kan kejadiannya Januari ya, karena kita memang mau tahun baruan ceritanya, mau libur 3 hari tahun baruan ke pulau gitu. Puasa itu kan memang tempat tutup, tempat kerja saya tutup gitu karena bulan puasa. Nah di situ awal saya nyamperin tuh, saya nyamperin tapi masih malu-malu Pak Ustadz, ngeliatin di depan gitu, ngerokok, udah. Besoknya saya balik lagi. Besoknya saya balik lagi tuh Pak Ustadz. Diajak ngobrol sama teman-teman. Ayo sini ngobrol. Wah, dikasih kopi, dikasih apa semua. Saya bilang, wah nih teman-temannya baik-baik banget. Sementara dia nggak kenal sama saya gitu. Dan teman saya kebenaran nggak ada di situ. Ada nggak lama baru dia datang. Oh boy, kenapa nggak masuk dari tadi? Iya malu, nggak dikenal. Udah ngobrol-ngobrol nggak lama. Udah besoknya baru datang lagi. Itu ya udah boy, bulan depan kita mau keluar lagi nih 3 hari. Keluar tuh apa? Oh jadi kalau dikasih tahu saya istilahnya, kalau keluar 3 hari itu kita itikaf, itikaf di masjid selama 3 hari 3 malam. Oh ya udah, insya Allah ikut. Udah tuh, udah bulan depan akhirnya saya ikut. Itu belum full 3 hari Pak Ustadz, dan saya Masya Allahnya mungkin belum ada kekuatan hati kali ya untuk berubah kali ya, mungkin Allah juga belum berubah gitu, bertahap mungkin ya. Jadi saya datang ke masjid itu masih dalam keadaan mabuk. Allah. Masih dalam keadaan mabuk, tapi saya nggak putus, saya nggak pernah mau putus dengan rahmat Allah gitu. Saya dalam keadaan mabuk, pulang kerja jam 3 karena kan kita tutupnya jam 4. Saya izin duluan jam 3, setengah 4 nyampe ke Ciapus waktu itu. Ke Ciapus, udah saya langsung mandi tuh Pak Ustadz, mandi. Udah langsung sholat subuh, saya ikut sholat subuh gitu, taklim, dengar, oh ini apa, kok ceramahnya tuh saya waktu itu saya nggak ngerti bayan tuh apa. Petugas bayan silakan. Apa lagi nih bahasanya masih belum saya pahami, saya anggapnya itu ceramah. Oh ceramah itu sangat menyentuh hati gitu, sampai tersentuh banget saya. Segitu saya ngantuk banget, capek, tapi saya seger langsung gitu. Udah sampai pagi jam 6 saya sama teman-teman muzakarah, saya nggak ngerti itu apa, pokoknya duduk kita bareng-bareng di masjid, saling tukar ilmu gitu, makan, diajak makan, baik-baik teman-temannya Masya Allah. Udah saya siang pulang kerja lagi, malamnya saya berangkat lagi ke situ. Dan masih keadaan mabuk lagi Pak Ustadz. Tapi saya tetap nggak mau putus. Saya di tengah jalan sempat ngomong gini dalam hati, Pak Ustadz, ini kalau sampai ada satu orang yang ngeledekin saya dalam keadaan mabuk, saya nggak akan balik lagi ke jamaah ini. Tapi buktinya nggak ada? Buktinya nggak ada, walaupun orangnya beda pas saya lihat. Masya Allah. Maksudnya pas begitu datang, Masya Allah, Bang Koboy, saya dilus begini, Bang Koboy hatinya mulia, walaupun Bang Koboy mabuk, Bang Koboy mampu datang ke masjid. Banyak orang di luar sana yang nggak mabuk, yang normal, tapi nggak mampu datang ke masjid.
benar. Ya. Bang Koboy hatinya mulia, Bang Masya Koboy calon Allah. surga. Ya, saya pada saat itu Pak Ustadz, kondisi saya yang dalam keadaan iman lemah, yang dalam keadaan terpuruk, yang dalam keadaan penuh dosa, dibilang begitu kan, wah masa sih gue calon surga? Terangkat ya. Iya, masa sih gue calon surga? Gue kan pendosa gitu. Gue kan ahli maksiat, masa sih gue calon surga? Allah. Benar Bang Koboy. Nah dari situ tuh saya mulai semangat lagi. Saya semangat lagi. Malamnya saya datang lagi gitu. Malamnya saya datang lagi, tapi pokoknya malam ini gue nggak akan mabuk gitu. Udah niat tuh, pokoknya malam ini gue nggak akan mabuk, nggak akan minum gitu. Nah mungkin Allah kasih cobaan lagi nih Pak Ustadz ya. Jadi kan memang saya di situ manajer Pak Ustadz. Jadi ada tamu-tamu VIP itu kalau misalnya yang ngobrol sama manajer itu sangat tersanjung dia. Mana sini coba panggil manajernya. Iya. Misalnya ke room gitu. Udah, ayo Pak Manajer, ayo silahkan. Itu saya misalnya nih minum dikit itu 500.000, sejuta. Iya. Jadi memang ya saya dapat uangnya rezeki dari situ Pak Ustadz, dari tamu-tamu. Allahu Akbar. 1 juta, 2 juta sekali ngasih tip. Cuma nemenin minum gitu. Nemenin Udah, ya? iya. Gitu. Saya itu udah niat subuh itu, setelah sholat subuh pagi malam ini pokoknya gue nggak akan minum gitu. Tapi Allah kasih cobaan, Allah kasih ujian di situ. Ya udah akhirnya, tapi tetap saya nggak mau putus rahmat. Saya tetap balik lagi ke situ, Pak Ustadz. Balik lagi. Saya nelfon tuh sama Amir. Mir, ini gue masih mabuk, gimana Mir? Amirnya bilang gini, gue nggak peduli, lo mau mabuk, lo mau jungkir balik, yang penting lo nyampe masjid. Dia bilang gitu. Ya udah, udah. Pokoknya Ana denger pada saat itu dengar kata Amir aja. Yeah. Karena kan ya taat pada Amir ya kan. Pokoknya kata Amir, gue nggak peduli, lo mau mabuk, mau jungkir balik, mau dalam keadaan apapun, yang penting sampai masjid. Masya Allah. Ya udah, akhirnya Ana ke masjid lagi. Nah itu hari terakhir, ternyata pas hari terakhir saya nggak ngerti tuh bayan hidayah apa. Pas ketika bayan hidayah ada yang ditanya, itu pas ceramah, saya waktu itu pahamnya itu ceramah, saya nangis, hati saya nangis, walaupun di mata belum keluar, tapi hati saya sudah menangis Pak Ustadz. Masya Allah, ternyata banyak sekali dosa saya, ternyata selama ini saya melakukan maksiat terlalu banyak, saya sudah terpuruk ya Allah. Ya Allah, saya berdoa Pak Ustadz, ya Allah kalau memang jamaah ini benar bisa membawa saya kepada jalan ketaatan kepadamu, tolong jangan pisahkan hamba dengan jamaah ini. Ya Allah. Gitu, Anda berdoa. Waktu itu udah Anda berdoa, udah alhamdulillah, maksudnya pada saat itu kita berpisah tuh kayak mau kemana gitu, peluk-pelukan, nangis, saya bingung, ini kok lebay amat ya, ini kok lebay amat cengeng ya kelihatannya ya. Pada nangis, peluk-pelukan, waktu itu mungkin hati saya masih kaku ya Pak Ustadz. Iya, masih kaku hati saya, ini peluk-pelukan, nangis, udah kita ngopi, ngerokok, udah pulang. Nah di perjalanan itu ya saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasa gitu. Tapi saya ditanyain kabar sama teman-teman, didatengin, boy jangan lupa ya minggu depan kita ada keluar lagi 3 hari gitu. Pas mau 3 hari sebelumnya kita diingetin lagi, boy jangan lupa ya hari Rabu kita keluar gitu. Iya. Udah. Ya gitulah, alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya saya memutuskan full keluar untuk 3 hari itu setelah 3 atau 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan setelah saya ikut sekali gitu. Pas setelah saya ikut 3 hari full, benar-benar 3 hari. Dari pagi, jadi saya baru tahu programnya. Dari pagi udah itu kita ngumpul, terus muzakarah gitu, taklim, musyawarah. Pertama saya diputus itu baca taklim. Ini apa nih? Nggak bisa. Waktu itu pada saat itu saya belum bisa ini, nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa, ini bahasa Indonesia, dia bilang. Ini bahasa Indonesia, baca aja artinya. Oh ya udah ya nggak apa-apa. Udah. Akhirnya saya baca. Nah kebenaran di situ saya ada pernah baca di Muntakop hadis itu Pak Ustadz tentang kehidupan saya pribadi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa yang ngisi hadisnya, wahai anak-anak Adam, apabila kamu menuruti perintahku, maka kamu akan kuberi kecukupan. Apabila kamu tidak menuruti perintahku, maka kamu akan kuberi kesibukan yang sesibuk-sibuknya, sementara kamu akan kuberikan kefakiran yang selama-lamanya gitu. Jadi pada saat itu Pak Ustadz saya ada sempat pegang 4 tempat gitu.
4 tempat. Saya pikir rezeki saya 4, Pak Ustadz. Tapi ternyata enggak, rezeki saya tetap 1. Tetap 1 ya. Pas setelah saya baca itu, udah akhirnya itu yang tempat satu-satu saya tinggalin udah. Sekarang Tetap berarti udah, tinggal 1? aja. 1. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya pada saat itu, Pak Ustadz. Pada ya. saat itu gitu. Alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Tempat saya 1, tapi hadis itu saya yakini gitu. Hadis itu saya yakini, udah saya selalu merasa cukup, udah alhamdulillah. Semakin saya bersyukur, itu rezeki semakin datang lagi. Masya Allah. Dan dalam waktu 2 bulan, alhamdulillah saya bisa umrohin ibu saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Umroh Luar akhirnya ibu alhamdulillah setelah saya yakini hadis itu, alhamdulillah ibu umroh. Senang banget ibu sampai Umi sampai nangis-nangis. Ya udah Mi, ayo insyaallah. Kebenaran juga dipertemukan selalu dengan orang-orang baik. Jadi ada salah satu tamu saya itu ternyata dia punya travel umroh. Oh nyokap mau umroh boy, ya udah sini gampang, punya duit berapa? Iya, punya duit sekian. Oh ya udah, ternyata itu duit saya yang 23 atau 24 juta itu diberangkatin dengan yang VVIP waktu itu 45 juta. Gitu. Di sana Umi cerita itu benar-benar sangat diistimewakan. Masya Allah. Diistimewakan di sana, alhamdulillah. Maksudnya Allah selalu pertemukan dengan orang yang baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Ini Masya Allah, ajib hidayah itu. Jadi hidayah itu memang mutlak milik Allah. Seandainya hidayah diberikan kepada manusia, siapa? Manusia mana yang mau ngasih hidayah sama boy? Mungkin nggak ada kalau Itu. Jadi ajib. Ini dari pengalaman, dari cerita kehidupan Koboy ini luar biasa. Jadi Masya Allah. Kalau yang namanya kemaksiatan, siapa sih yang nggak pernah maksiat? semua sudah, Pak Iya. Ustadz. Cuma Allah perintahkan tuh, kita jangan pernah berputus asa lepas dari rahmat Allah. Rahmat Allah. Iya. Sampai hari ini bayangkan, seandainya Allah tidak sayang sama kita, pasti Allah cabut nyawa kita ketika kita maksiat. Allah. Kenapa Allah nggak seperti itu? Karena Allah Ya, sayang. Allah sayang sama kita. Sering saya ulang-ulang bahwa yang namanya berlian ketika jatuh ke tempat kotoran, apa mau disamakan dengan kotoran? Kan enggak. Ya, Enggak. Yang namanya berlian tetap berlian, kotoran tetap kotoran. Kita cukup ambil itu berliannya, kita bersihkan, maka tetap jadi berlian. Kotoran masih tetap jadi kotoran. Manusia sama seperti itu. Ketika dia setiap hari jatuh ke dalam kemaksiatan, berulang-ulang lagi dengan dosa-dosa, yang namanya manusia itu tetap berlian. Asal ada yang ngangkat, yang ngebersihin tuh. Nah, teman-teman salah satu jamaah tabligh bergerak tuh untuk itu. Bagaimana tadi Oboy ceritakan bagaimana dakwah tuh dengan lembut seperti itu. Seandainya disentuh masalah kemaksiatannya, otomatis Oboy nggak akan ikut. Nggak akan balik lagi. Dalam hati udah janji. Pokoknya kalau gua ada satu orang pun yang ngeledekin gua atau ngecengin, ya kan, gua nggak akan balik lagi. Nah itu yang disebut dakwah bil hikmah itu seperti itu. Ya, alhamdulillah teman-teman. Lihat apa yang dibutuhkan orang lain, bukan kita memberi apa, tapi lihat dulu orang lain butuhnya apa. Maka orang yang butuh ketika kita beri, pasti dia akan sangat merasa senang sekali karena dia memang butuh dikasih itu. Dan orang-orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dakwah, memberikan dakwah kepada orang lain asalnya dengan kelembutan. Dengan seperti itu. Nah, untuk urusan maksiat mah insya Allah dengan istiqomahnya kita di dalam usaha dakwah, maka sedikit demi sedikit ini akan lepas daripada kemaksiatan seluruhnya. Kafah. Nah, tadi mungkin berbicara Oboy masih kerja di tempat ini, nggak usah risau. Niat kita sekarang, kita masih kerja di tempat tersebut untuk dakwah. Untuk dakwah. Coba bayangin, Boy. Kalau kita ditempatkan di ruang yang gelap, kita bisa nggak ngusir gelap? Nggak bisa. Tetap gelap. Banyak orang hari ini menghilangkan cara kemungkaran tuh dengan cara yang salah. Kemungkaran tuh diibaratkan ruang yang gelap. Antum mau pakai golok berapa kali gelap hilang nggak? Enggak. Disamurai berapa kali hilang nggak? Enggak. Gelap hanya akan hilang dengan apa? Cahaya. Dengan cahaya. Nah, antum buat kembali usaha dakwah di dalam pekerjaan, buat amal agama, buat taklim, buat cahaya, nanti kegelapan hilang dengan sendirinya. Mungkin saja bisa jadi asbab antum tempat kerja yang sekarang Allah rubah jadi markas dakwah suatu saat. Masya Allah. Itu asal niatnya tadi, dakwah di sana. Ya, mudah-mudahan ini pembicaraan kita ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang nonton ini. Semoga menjadi asbab hidayah. Ini sangat luas. Ada yang mau disampaikan, Boy, sama teman-teman yang nonton video ini nanti? Ya, buat teman-teman semua, khususnya untuk yang pekerja malam ya, untuk yang di bidang entertain gitu. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Allah. Gitu.
Mungkin saya pun saat ini masih kok Pak Ustadz, masih saya masih bekerja. Allah gantikan mungkin yang lebih baik, walaupun tempatnya masih kurang baik gitu, tapi Allah gantikan yang lebih baik. Saya dapat bos yang Masya Allah luar biasa baiknya. Saya diizinin 40 hari Pak Ustadz, tanpa potong gaji loh. Mana ada Pak Ustadz, tanpa potong gaji gitu. Terus saya setiap bulan diizinin 3 hari tanpa potong gaji gitu, diizinin. Ya udah Bang Koboy nggak apa-apa. Terus alhamdulillah anak-anak buah saya Pak Ustadz itu udah ada yang keluar gitu. Ayo yang mau keluar di sini tanpa potong gaji juga. Saya atur schedule-nya. Alhamdulillah juga ketika saya mau buat musola di belakang, bos saya mau buat musola, buat Bang Koboy, udah langsung dikasih uangnya, kita buat musola. Alhamdulillah teman-teman yang di situ sudah sholat berjamaah, udah belajar baca taklim. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan pernah putus dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ini luas gitu. Mungkin memang banyak orang, lu ngapain sholat? Kan lu habis minum, nggak bakal diterima sholat lo. Salah. Kalau kita berpikir seperti itu terus, sampai kapanpun kita nggak akan sholat. Nggak akan sholat. Jadi ini saya cerita bukan membenarkan minuman itu, bukan menghalalkan minuman, bukan. Minuman itu tetap haram, Pak Ustadz. Tetap. Zina itu tetap haram, tetap. Kita tidak menghalalkan zina dan minum, gitu. Tapi bagi teman-teman yang masih melakukan maksiat, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Sholat aja udah, sholat. Mungkin juga pasti diledekin tuh, lu ngapain sholat? Pasti, karena saya awal-awal seperti itu Pak Ustadz. Lu ngapain sholat? Lu masih kerja begini, kerja begitu, lu begini, lu begitu. Gitu, pasti ada, karena itu memang proyeknya setan. Iya, proyeknya setan untuk manusia, menyesatkan semua manusia, gitu. Jadi Allahualam sholat saya nggak diterima atau nggak diterima, urusan saya nggak mau tahu, Pak Ustadz. Itu urusan Allah, Allah yang menentukan. Pada saat itu, yang penting gue sholat dulu. Terus berusaha mencari teman-teman baik. Apabila ada teman-teman yang mengajak kebaikan, jangan lepas dia, pegang erat-erat. Karena itu yang akan membawa kita ke surga. Gitu. Ajib. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Ini luar biasa, Masya Allah. Jangan lepas daripada rahmat Allah. Walaupun kita masih maksiat, terus semangat, terus lihat kebaikan-kebaikan orang lain. Jadi Boy, sebelum kita tutup nih pembicaraan ini, jadi yang namanya hijrah tuh pasti ada hasil. Jangankan masalah hijrah untuk agama, hijrah untuk maksiat pun ada hasilnya. Benar. Bagaimana orang bermaksiat menjadi tenaga-tenaga kerja di luar sana, apalagi mungkin dia menjadi di sana wanita penghibur, penghasilan lebih gede di negara orang lain. Lebih besar pasti. Karena ada memang nilai hijrah itu selalu tinggi. Nah, ketika hijrah kita di dalam agama, jika seseorang benar dalam hijrahnya, maka yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutup daripada aibnya. Ngerasa nggak baik setelah keluar 3 hari? Di depan orang lain mungkin tadi melihat kita seperti orang soleh. Karena sebenarnya Allah hijab daripada keburukan kita itu dengan asbab pengorbanan agama. Allah tutupi aibnya. Yang kemudian yang kedua, jika seseorang benar dalam hijrahnya, Allah akan tutupi daripada kebodohannya. Pakai peci, pakai gamis, seakan-akan dalam pandangan orang lain, Allah akan buat orang tersebut seperti orang yang berilmu. Asbab pengorbanan. Yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan tutup daripada kemiskinannya. Dengan orang jika benar hijrahnya di jalan Allah, yang pertama Allah akan tutupi daripada aibnya, kemudian ditutupi kebodohannya, Allah akan tutupi kemiskinannya. Dan itu nampak jelas setelah kita belajar keluar di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya dan menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Anja Channel.